Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Abdul Ghaffar MAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Kami kelompok 3 yang anggotanya ialah Maulana, Putri Kartika, dan saya Dwi Mu'arifah. Di sini kami membahas tentang ruang lingkup atau landasan. Pada bab yang awal yang akan saya bacakan yakni aksiologi. Aksiologi ialah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yaitu sesuai. Sedangkan yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, yang mempelajari hakikat dan manfaat sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebetulnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalankan yang baik pula. Next. Selanjutnya, penilaian dalam aksiologi. Penilaian dalam aksiologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, etika, dan yang kedua adalah estetika. Etika, dalam membahas secara sistematis masalah-masalah ini, kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia, mengenai masalah kebaikan, keutamaan, keadilan, dan lain sebagainya. Kedua, estetika membahas hal ini mengenai pernyataan dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkup, kehidupan, nilai, pengalaman, perilaku, pemikiran seniman, seni dengan persoalan estetika maupun seni dalam kehidupan manusia. Next. Kegunaan aksiologi terhadap ilmu tujuan pengetahuan. 1. Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan penegak dunia pemikir. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah ontologi. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Lanjut. Selanjutnya adalah hakikat kenyataan atau realitas yang dapat didekati ontologi dengan 2 macam sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kuantitatif. Kuantitatif sendiri itu maksudnya dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal ataupun jamak. Yang kedua dengan sudut pandang kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah aspek ontologi dari ilmu pengetahuan. Yang pertama ada metodis yang artinya menggunakan cara ilmiah. Yang kedua ada sistematis yang maksudnya adalah saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga ada koheren. Koheren artinya unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat ada rasional. Rasional di sini maksudnya harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logika. Kemudian selanjutnya ada komprehensif. Komprehensif ini maksudnya melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multi
multidimensional atau secara keseluruhan. Selanjutnya ada radikal. Radikal ini maksudnya diuraikan sampai akar persoalannya. Dan yang terakhir universal, yang berarti muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Lanjut. Kemudian ada karakteristik ontologi. Yang pertama, ilmu berasal dari riset atau penelitian. Yang kedua, adanya konsep pengetahuan empiris. Yang ketiga, pengakuan rasional bukan keyakinan, bukan objektif, sistematik, metodologis, dan observatif. Yang keempat, penghargaan asas verifikasi, asas eksplanatif, keterbukaan, dan dapat diulang kembali, dan asas skeptikisme yang radikal. Yang kelima, melakukan pembuktian bentuk kausalitas. Yang keenam, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif dan adanya logika-logika ilmiah. Yang ketujuh, memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Yang kedelapan, memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan. Yang kesembilan, pengetahuan bersifat netral atau tidak memihak. Kesepuluh, menghargai berbagai metode eksperimen. Dan yang terakhir, melakukan terapan ilmu menjadi teknologi. Selanjutnya adalah epistemologi, cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkungan, lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengaturan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya objek menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Tujuan epistemologi adalah bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihadiri akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah. 1. Metode induktif. 2. Metode deduktif. 3. Metode positivisme. 4. Metode kontemplatif. 5. Metode dialektis. Pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Ya. Ya, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan ataupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.